Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven, heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukkanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian hari ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang,
Pendeta Yohanes Suprandono dan staf Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia dan Evrium for Christ International perwakilan Indonesia mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021. Saya berdoa supaya kita tetap bekerja sama dan melayani Tuhan Yesus tahun yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema kebenaran, yaitu menyambut Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus Kristus? Kita adalah keluarga Allah. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi keluarga Allah yang lahir daripada Allah. Kita adalah manusia-manusia baru. Tapi saudara, setelah kita menjadi orang Kristen bukan berarti tidak ada pertanyaan lagi. Pertanyaan tetap kadang-kadang mengusik setiap orang Kristen. Mengapa banyak pertanyaan yang meragukan tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus? Meragukan tentang kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Meragukan tentang keunikan Tuhan Yesus Kristus dan meragukan tentang keilahian Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen karena tantangan daripada humanisme, paham yang menjadikan manusia pusat, maka mereka menganggap bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa sama dengan kita, yang penuh dengan kelemah. Dan saya mau memberitahu kepada saudara bahwa paham menjadikan manusia sebagai sentral adalah paham yang bertentangan dengan firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, pusat hidup manusia bukan manusia. Pusat hidup manusia adalah Tuhan Yesus Kristus, Kristus sentris. Dan mungkin karena perkembangan agama-agama di dunia ini begitu pesat, saudara, di mana-mana, dan kita menyaksikan agama begitu luar biasa. Dan saudara berpikir bahwa semua agama membawa keselamatan. Saya mau katakan bahwa semua agama memiliki tujuannya masing-masing dan memiliki sistemnya masing-masing dan memiliki dan membawa satu petunjuk dan arahan kepada manusia supaya manusia hidup lebih baik. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak sedang mempertentangkan antar agama, karena itu tidak ada gunanya. Semua agama diterima, dan buktinya semua orang memiliki agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, dan itu adalah pilihan Tuhan. Tetapi Injil ini adalah unik. Firman Tuhan tentang Yesus Kristus itu sangat spesial yang kita dengarkan dalam kesempatan ini. Mengapa kita harus menyambut Yesus Kristus? Yang pertama, karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang dikenan oleh Bapaknya. Anak Allah yang dikenan oleh Bapaknya artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus menyenangkan hati Bapaknya. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah ketaatan kepada Bapaknya. Dan dia setia kepada Bapaknya yang mengutusnya, karena begitu besar kasih Allah Bapa sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang lahir, yang kita peringati di hari Natal. Dia lahir oleh Roh Kudus, dan dia penuh dengan Roh Kudus, dan dia menjalani hidup yang suci
tidak berdosa. Anak Allah menaati bapaknya, anak Allah menyenangkan hati bapaknya, dan anak Allah memiliki hubungan yang intim dengan bapaknya. Dikatakan tentang anak Allah ini, saudara, adalah bersama-sama dengan Allah. Firman ini adalah anak Allah. Firman Allah, anak Allah, keluar dari Allah, lahir dari Allah, sejak kekekalan, bersama-sama dengan Allah. Face to face, bersama-sama. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita artinya ada hubungan keterikatan dalam kasih antara Bapa dan Anak. Aku dan Bapa adalah satu, unity, kata Tuhan Yesus. Kekristenan mengajarkan tentang keesaan Allah dalam arti unitas, bukan singularitas, bukan satu dalam arti angka atau numerik, tapi satu dalam arti kesatuan dalam keilahian, yaitu pribadi Anak dan Bapa dan Rohnya. Dan Bapa dan Anak itu satu, bersama-sama. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya bahwa firman itu adalah hakikat Allah itu sendiri. Firman itu adalah keluar dari Allah. Dan firman itu juga adalah pencipta. Dia adalah menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan dari hal-hal yang tidak dimulai dengan bahan. Kalau manusia membuat apapun dengan bahan atau materi. Tetapi Allah berfirman, dan firman itu menciptakan segala yang ada. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semuanya diciptakan oleh firman Allah. Dan Tuhan, dan firman itu adalah sumber hidup. Firman dan roh bersama-sama memberi hidup kepada semua makhluk hidup. Dan memberi hidup secara rohani kepada setiap orang yang dikehendaki. Saudara, saya sering mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ini bukan kata-kata saya, tapi Alkitab yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada akibat daripada kesalahan dan pemberontakan manusia, yaitu kematian. Saudara, roh Allah dan firman Allah ini sumber hidup. Dan ketika kita memperhatikan lebih jauh tentang sifat dan tabiat Kristus, ketika dia sudah menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, human naturnya, natur sebagai manusia sama dengan kita. Tapi sebagai human person, sebagai pribadi dia berbeda. Kalau kita itu ciptaan, kalau Yesus Kristus adalah firman pencipta yang menjadi manusia. Jadi saudara, kalau kita adalah punya tabiat sebagai manusia saja. Tetapi kalau Yesus Kristus, tabiat ilahi, dia adalah firman, kekekalan, kekal. Tetapi dia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Jadi sifat manusia, tabiat manusia, natur manusia ditambahkan ketika dia ada dalam dunia ini. Dan sebagai manusia, dia adalah anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa jadi manusia, inkarne, menjadi daging, dan kita melihat dia penuh dengan kemuliaan.
Apa yang Yesus bawa ke dalam dunia ini adalah kemuliaan surgawi, sifat-sifat surgawi, karakter surgawi, kebenaran, kasih karunia. Dari surga dibawa oleh Sang Putra, oleh Yesus Kristus. Kepada manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kebenaran, karena semua manusia berbuat jahat, semua manusia sudah cemar, dicemari oleh hatinya yang cemar, keinginannya yang cemar, perbuatan yang cemar dan kotor dan najis. Dan Yesus ingin memulihkan manusia. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia skeneo. Dia bertabernakel di tengah kita. Dia berkemah di antara kita. Dia yang maha tinggi, dia datang ke bumi ini. Tinggal bersama dengan kita. Berbeda dengan nabi-nabi. Pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali berbicara kepada umatnya lewat nabi-nabi. Tetapi sekarang ini, di zaman akhir ini, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Allah menyatakan dirinya dengan perantaraan anaknya. Karena anak ini membawa sifat ilahi, anak ini membawa kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, dan dia bawa ke dalam hidup manusia supaya manusia mengalami perubahan, supaya manusia mengalami pemulihan, supaya manusia mengalami kemenangan dalam dunia ini atas kegelapan, atas kematian dan kuasa dosa. Ketika manusia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan didiami oleh Roh Anaknya dan Roh Kudus, sehingga ada kuasa kebangkitan yang menjadikan kita manusia yang baru. Bagaimana hubungan saudara hari-hari ini dengan orang-orang dekatnya? Bagaimana hubungan suami istri? Bagaimana hubungan ayah dan anak? Bagaimana hubungan saudara sebagai gembala dengan jemaat-jemaat? Bagaimana saudara hubungan saudara sebagai guru dengan murid-murid? Bagaimana hubungan saudara dengan teman-teman sekerja di kantor? Bagaimana hubunganmu dengan tetangga-tetangga? Saudara, ketika hubunganmu dengan Bapa di surga dipulihkan, kita adalah anak-anak Bapa, maka hubungan yang intim dengan Bapa di surga yang diliputi oleh kasih akan memancar dan mengembang dan mempengaruhi dan menjadikan hubungan saudara dengan orang lain juga diwarnai oleh kasih. Lalu kasih Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan orang lain? Mungkin saudara banyak musuh di tahun-tahun ini, atau banyak teman, saya tidak tahu. Tetapi ketika saudara kembali menjalin hubungan dengan Sang Pencipta melalui Yesus Kristus, saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara berdoa, saudara membaca firman-Nya, saudara melakukan firman-Nya, saudara mengikuti Dia kemana Dia pergi, saudara bersaksi bagi Dia, dan saudara semakin intim seperti Yesus dan murid-muridnya. Yesus mengatakan, kamu bukan hamba, tapi kamu adalah sahabat. Mungkin saudara sudah menikmati apa arti persahabatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang lebih intim lagi saudara, kita ini dipanggil untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Mempelai wanitanya Tuhan Yesus Kristus. Keintiman yang sangat pribadi. Yada, mengenal Tuhan secara pribadi. Mendengarkan degup jantung Tuhan. Dan saudara sungguh-sungguh hidup tulus dan murni dan suci. Itulah hubungan yang intim sebagai kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, sambutlah Tuhan Yesus di hari Natal ini. Dan pancarkan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu.
Izinkan Tuhan Yesus memimpin hidupmu dan mengubahmu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sambutlah Yesus. Akui dosamu. Sucikan hidupmu. Perhatikan bagaimana engkau berjalan mengikut Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Terima Dia. Ikuti Dia. Jadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Dan engkau sungguh-sungguh akan diubahkan. Sekali lagi sambutlah Yesus. Merry Christmas. Selamat Hari Natal.